Tapi Rizka, kenapa ya pemerintah tuh harus melakukan efisiensi? Sebetulnya Cel, sebelumnya Presiden Prabowo ini pernah meminta kepada Kementerian Keuangan agar belanja-belanja negara yang kurang efisien ini untuk segera dipotong dan juga dilakukan efisiensi, karena sumber kebocoran dari belanja-belanja negara yang tidak tepat sasaran ini menjadi potensi kebocoran yang kemudian merugikan negara. Selain itu, Presiden Prabowo juga ingin anggaran yang sudah berhasil diefisiensi ini dialihfungsikan ke program-program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, kemudian pelayanan peningkatan kesehatan masyarakat, swasembada pangan, sehingga dampak-dampak ataupun program-program seperti ini dinilai oleh pemerintahan Presiden Prabowo dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Bahkan Badan Gizi Nasional yang menjalankan program MBG ini juga mengatakan sebetulnya memang benar bahwa anggaran yang akan diefisiensi ini sebagian akan dialihkan ke Badan Gizi Nasional untuk pelaksanaan makan siang gratis. Ini dapat dilaksanakan ataupun dirasakan lebih menyeluruh kepada seluruh masyarakat ataupun anak-anak di Indonesia, terutama di daerah 3T. Tapi Cel, sebenarnya pada tahun 2016 Presiden Jokowi juga sudah pernah melakukan pemotongan anggaran sebanyak 50 triliun. Namun memang cara-caranya aja nih yang agak berbeda dengan Presiden Prabowo saat ini. Kalau misalkan Presiden Jokowi pada masa itu melaksanakan sistem self-blocking, di mana sebetulnya program-program itu tidak sepenuhnya dihapuskan atau sepenuhnya dipotong. Namun kalau misalkan pada masa pemerintahan Prabowo meminta kepada menteri dan juga kepala lembaga untuk mengidentifikasi pos-pos mana saja sih yang harus diefisiensi. Jadi sebetulnya pemotongan anggaran sudah lazim dilakukan oleh pemerintahan. Tapi Cel, sebenarnya tahun 2025 ini pemerintah juga harus bayar utang sebanyak 800 triliun. Cuman pos anggaran yang disediakan oleh pemerintah ini cuma 500 triliun. Coba Cel, dari mana duitnya buat bayar utang? Tapi Cel, isu ini juga dibantah sama juru bicara kantor komunikasi kepresidenan yang mengatakan bahwa sebetulnya pemerintah melakukan efisiensi anggaran ini bukan untuk bayar utang. Mereka sebenarnya udah mengalokasikan dana lain sehingga efisiensi anggaran ini diberlakukan untuk mengurangi kebocoran anggaran dan juga memaksimalkan program-program prioritas pemerintah yang juga dampaknya untuk masyarakat.